Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Mojave Diamond. Film ini bercerita tentang seorang pria petarung yang sering membuat ulah di dalam keluarganya. Dia kerap kali bertarung untuk mengais rezeki yang cukup besar. Namun di balik itu semua terdapat seorang bos bengis yang menjebak dirinya agar terbunuh karena kesal dengan tindakan petarung tersebut. Mau tidak mau dia pun harus meminta bantuan dua saudaranya yang mulai membenci dirinya. Akan tetapi saudara tetaplah saudara. Keduanya siap membantu ketika salah seorang anak dan istri dari kakaknya itu harus menjadi taruhannya. Lantas penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Finero is your life. Finero is your life. Finero is your life. Scene diawali dengan dua orang bersaudara bernama Pauli dan Joe Mason. Terlihat mereka baru selesai berburu. Lantas Pauli mengungkit tentang salah satu saudara mereka yang bernama Roy. Roy merupakan mantan seorang tentara. Tetapi kini dia beralih profesi menjadi petarung gaya bebas. Dan pada saat itu Joe tidak begitu suka dengan Roy yang semenjak menjadi petarung selalu membuat onar dan selalu menyusahkan keluarga. Diketahui juga kalau Pauli dan Joe sudah lama tidak bertemu dengan Roy. Scene pun lantas berpindah, Roy terlihat baru datang di tempat tarung. Dan seperti biasa malam ini Roy akan bertarung untuk menghibur para tamu VIP. Singkat cerita, akhirnya pertarungan dimulai. Seperti biasa, dengan mudah Roy bisa menumpangkan lawannya. Dan Roy bisa dengan mudah memenangkan pertarungan. Karena mengira sudah menang dalam pertarungan, tiba-tiba lawannya bangun kembali dan langsung membalikan keadaan. Alhasil, Roy pun harus menelan kekalahan malam itu. Akibat dari kekalahan itu, atasan Roy pun murka. Berkat kesombongan Roy, si bos harus mengalami kerugian besar bernilai puluhan juta dolar. Bos Roy ini bernama Julian. Dia merupakan ketua mafia yang dikenal sangat brutal. Julian merasa kalau performa Roy menurun karena terlalu asik berpacaran. Sehingga Julian dengan tega langsung membawa pacar Roy dan menghabisinya di depan mata kepalanya sendiri. Setelah itu Julian juga membawa Roy ke markas rahasianya. Singkat cerita, kemudian dia memberi Roy sebuah tugas khusus, yakni mengantar batu berlian langka yang bernilai 50 juta dolar ke sebuah tempat. Jika Roy berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, maka dia akan mendapatkan bayaran senilai 1 juta dolar cash. Roy pun tentu tertarik dengan itu, namun dia jadi sedikit heran. Kenapa harus Roy yang mengerjakannya? Padahal Julian memiliki anak buah yang cukup untuk mengawal semua berlian-berlian tersebut. Lantas Julian pun memberikan 3 alasan kenapa dia memberikan tugas ini kepada Roy. Yakni Roy merupakan pengemudi mobil yang cukup handal. Kedua adalah Roy punya 2 orang saudara yang bisa membantunya dalam tugas pengantaran tersebut. Dan yang terakhir, Roy punya hutang besar kepada Julian akibat kekalahannya malam tadi. Sehingga jika Roy menolak ataupun mencuri berlian tersebut di tengah perjalanan, Julian tak akan segan untuk mengejarnya dan akan menghabisi anak istri dari saudara seperkumpulannya. Mendengar hal tersebut, Roy lantas berencana untuk meminta bantuan pada Pauli dan Joe. Dia pun menelpon Pauli pada awalnya, namun karena sudah lama sekali tak menelpon, Pauli pun hanya membiarkannya. Karena tak terjawab, Roy mencoba menelpon lagi pada Joe. Tetapi tidak ada jawaban setelah itu, karena ini adalah hal yang langka. Pauli lantas langsung mendatangi Joe di rumahnya. Joe kemudian berkata kalau tadi malam Roy tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama. Tetapi dia mengabaikan panggilan dari Roy. Begitu pula sebaliknya.
Mendengar hal tersebut, Pauli pun sedikit kecewa dengan Joe yang seharusnya menjawab telepon dari Roy. Karena mungkin saja Roy sedang dalam kesulitan. Tampaknya hanya Pauli yang masih peduli dengan Roy, meskipun saudaranya itu sering membuat masalah dan kerap menyusahkan dirinya. Singkat cerita, Roy pun mendatangi rumah Joe dan Pauli. Kedatangannya disambut cukup baik dan hangat oleh Pauli beserta istri dan kedua anak gadisnya. Setelah itu Pauli mendatangi Joe di peternakan dan memintanya untuk berbaikan dengan Roy. Tetapi Joe tetap tidak ingin berurusan lagi dengan Roy yang hanya datang ketika ada masalah saja. Apalagi kali ini Joe secara terang-terangan mengusir Roy. Namun tak selesai dari situ, Pauli yang tetap sayang pada adiknya lantas ingin menemani Roy untuk mengantar barang keluar kota selama 4 hari. Dia tak berpikir panjang dan bahkan tak menanyakan barang apa yang nanti akan diantarkan. Pauli hanya ingin jika dirinya sudah lama tak bertemu dengan Roy, sehingga ingin menghabiskan waktu bersama dengan saudaranya itu. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Roy dan Pauli pun terlihat melakukan perjalanan yang cukup panjang. Di selang perjalanannya itu, Roy pun menghentikan truk tersebut dan mengajak Pauli untuk singgah di sebuah tempat tarung bawah tanah yang dikelola oleh temannya. Lantas, pada malam itu terlihat 2 orang petarung unggulan beradu di arena. Dan singkatnya, duel ini akhirnya dimenangkan oleh si pria besar. Tentu saja badan Roy menagih untuk bertarung, sehingga Roy mengajukan diri untuk melawan pria besar dan tentu saja pria besar secara mudah langsung dikalahkan oleh Roy. Dan usut punya usut, pria besar itu memang pernah dikalahkan oleh Roy di masa lalu. Namun kini Roy lagi-lagi memenangkan perkelahian tersebut. Di keesokan harinya, Pauli dan Roy melanjutkan perjalanan untuk menjemput berlian-berlian yang akan diantarkan ke tempat tujuan yang sudah ditentukan. Singkat cerita, mereka berdua sampai ke sebuah tempat gudang. Di sana Roy disambut oleh tangan kanan Julian yang bernama Jordan. Semua mentahan batu berlian itu sengaja dimasukkan ke dalam kemasan botol minuman energi yang bertujuan untuk mengelabui polisi lalu lintas. Setelah itu Pauli dan Roy mulai bergerak. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka berdua singgah untuk membeli minuman dan buang air kecil di sebuah rest area. Namun tak lama setelah itu, sekumpulan pria bertopeng dan bersenjata menyerang toko tersebut hingga menyebabkan si penjaga toko tewas. Sedangkan Roy dan Pauli berhasil selamat dari serangan tersebut. Akan tetapi truk mereka tidak, karena para komplotan itu mengambil truk milik Roy. Roy tentu berusaha untuk menghadang mereka, namun upayanya itu tak membuahkan hasil. Kemudian Pauli dan Roy mengejar mereka menggunakan mobil curian. Akan tetapi di tengah perjalanan, Pauli pun bertanya kepada Roy siapa mereka semua dan barang apa yang sedang diincarnya. Namun Roy belum sempat menjawabnya karena saat ini mereka sedang terlibat aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak dengan kelompok tersebut. Sialnya, karena kalah jumlah, Roy dan Pauli harus menelan kekalahan dan terpental keluar dari mobil. Dan dari sini barulah Roy mengakui kalau di dalam truk tersebut sudah ada berlian bernilai 50 juta dolar. Dia harus mengantarkannya pada seorang mafia. Lantas pada malam harinya Julian mendapatkan kabar kalau Roy beserta truk tersebut belum juga tiba di tempat tujuan sesuai jadwal. Namun di balik itu kelompok pencuri tadi ternyata orang suruhan dari Jordan. Dia sengaja merampas pengiriman itu dari tangan Julian yakni ketuanya, sehingga menjadikan Roy dan Pauli sebagai kambing hitam. Sementara itu Roy dan Pauli kini berjalan menuju ke kota karena mobil yang mereka curi sudah tidak lagi berfungsi. Roy berkata kalau dia harus mendapatkan berlian tersebut secepat mungkin. Sebelum Julian tahu dan memerintahkan untuk menghabisi anak dan istri Joe, yakni sebelumnya telah dijadikan sebagai jaminan oleh ketua mafia alias Julian. Beralih ke Joe sedikit. Setibanya Joe di rumah, dia mendapati anak dan istrinya telah hilang. Ternyata mereka semua sudah diculik oleh Julian. Sontak dia pun geram dan menyangka kalau ini pasti ulah Roy. Sementara Roy dan Pauli sendiri ternyata sampai saat ini masih dalam perjalanan dan tidak memiliki sinyal sama sekali untuk dapat menghubungi bantuan. Setelah cukup jauh berjalan, mereka berdua akhirnya tiba di lokasi yang memiliki sinyal. Panggilan dari Joe masuk dan dia segera melapor tentang anak dan istrinya yang diculik. Roy menyadari bahwa itu adalah ulah Julian. Dan dia berjanji kepada Joe bahwa dia akan mengambil kembali anak dan istrinya. Bahkan saat Julian menelpon, Roy dapat mengetahui kalau Julianlah yang menculik keluarga Joe. Lantas Julian memberi ultimatum kepada Roy jika dalam 48 jam Roy tidak menyerahkan berliannya, Julian akan menghabisi keluarga Joe dengan cara yang kejam.
Di situ Roy merasa bahwa Julian tidak jujur sejak awal terkait dengan semua ini dan hanya ingin membunuh kehidupan Roy. Sementara itu Joe diperlihatkan mengambil semua perlengkapan senjatanya dan segera menyusul Roy dan Paulie tanpa diketahui. Joe juga diketahui merupakan seorang tentara terlatih. Namun di selang itu dari kejauhan, dua orang detektif bernama Tom dan Michael didapatkan tengah memantau aksi kedua pria tersebut. Di situ Roy dan Paulie sempat mengobrol. Dan Paulie memaafkan kesalahan Roy karena tindak tanduknya selama ini terhadap keluarga, bahkan Roy berjanji akan membantu saudaranya. Tak lama setelahnya, Joe pun datang. Sementara Tom dan Michael terus memantau pergerakan ketiganya. Setelah itu Julian lantas mengirim pesan dengan foto keluarga Joe yang dijadikan sandera. Melihat hal tersebut, Roy pun geram dan langsung memimpin Paulie dan Joe menuju markas Julian. Setelah tiba di markas, Joe meminta tolong agar menghabisi para penjaga. Joe dan Roy pun akhirnya menyusup ke dalam markas. Sementara Paulie bertugas sebagai sniper di luar. Namun tiba-tiba Jordan datang di markas tanpa sepengetahuan Roy dan Joe yang sudah berada di dalam. Hal itu lantas membuat baku tembak tak terelakkan, hingga satu persatu anak buah Jordan pun tewas. Jordan lantas bertemu dengan Julian untuk membahas sesuatu yang penting terkait berlian tersebut. Jordan mengungkapkan bahwa bisnis kelompok mafia mereka sebenarnya milik keluarga Jordan, dan Julian hanya anak angkat yang diakui sebagai pewaris. Jordan merasa tidak puas dan telah menunggu kesempatan lama untuk mengambil alih kekuasaan yang seharusnya menjadi miliknya. Dia mengaku mencuri berlian tersebut dari tangan Roy. Lantas, Julian berpendapat bahwa dia lebih pantas memimpin kelompok mafia ini karena kecerdasan dan pengalamannya. Berbeda dengan Jordan, dia dianggap sebagai pria yang bodoh dan lemah. Ketika fokus Jordan teralihkan, Julian pun dengan sigap menghabisinya. Hingga pada akhirnya, Joe dan Julian saling mengacungkan senjata. Namun pada akhirnya mereka kehabisan amunisi dan mengharuskan keduanya berduel 1 lawan 1. Joe dengan senang hati menyambutnya. Singkat cerita, Julian pun berhasil menghabisi Joe. Roy lantas muncul bagaikan pahlawan kesiangan dan melontarkan senjatanya ke arah Julian. Tetapi Roy merasa terkejut dan takut ketika Julian membentaknya. Karena dalam alam bawah sadarnya, Roy sebetulnya takut kepada Julian. Namun tak disangka ternyata Jordan masih hidup dan berhasil menembak Julian hingga mati. Setelah itu Jordan menugaskan anak buahnya untuk meringkus Roy. Sedangkan Paulie yang mendengar hal tersebut dari kejauhan sontak berusaha masuk ke dalam. Untung saja saat itu Joe memakai rompi anti peluru dan mereka berdua pun langsung mengejar Roy dan Jordan. Di situ Paulie juga meminta rekan militernya yang bernama Jimmy untuk turut membantunya sambil membawa pasokan senjata. Sementara itu Jordan saat ini terlihat sedang menggerakkan semua pasukan militernya di sebuah tanah luas yang dianggap warisan leluhur Jordan, dan di sanalah Jordan menemukan berlian-berlian tertanam di tanah tersebut bersama dengan saudaranya. Sementara Paulie dan tim yang baru saja sampai di sana dari jarak jauh, mereka berhasil mengalahkan dua anak buah Jordan yang berjaga di luar kawasan. Peperangan pun kembali terjadi. Perlawanan berhasil dibalikan dan satu persatu anak buah Jordan tewas. Tentu saja Jordan panik dan berusaha melarikan diri. Tetapi salah satu anak buah Jordan berhasil membunuh Jimmy. Dalam kesempatan yang diberikan, Roy berhasil mengepung Jordan. Namun Roy tidak membunuhnya karena polisi tiba tepat waktu. Agen Tom dan Michael pun berterima kasih kepada Joe, Roy, dan Paulie karena secara tidak langsung mereka telah membantu FBI dalam menangkap kelompok mafia yang paling dicari di negara tersebut. Setelah kejadian itu, cerita diakhiri Roy dan Joe akhirnya berbaikan. Roy memutuskan untuk berhenti dari kehidupan pertarungan dan kembali mengurus bisnis peternakan keluarga bersama dengan kedua saudaranya, yaitu Paulie dan Joe. Dan film pun tamat.